Di pasar yang menjual kuda. Orang tua ini melihat bahwa kuda ini sangat berbeda dari yang lain. 1 gini. Dia menawar 1 gini. Tanpa diduga, pemilik tanah juga melihat kuda ini. Mereka berdua terus menawar semakin tinggi. 8 gini. 10 gini. 11 gini. Lalu saya menawar 25 gini. Ketika Pak Ted mendengar ini, dia mengertakkan gigi dan berteriak 30 gini. Sekarang Pak Lyons tertawa lagi. Faktanya, kuda ini hanya bernilai 10 gini. Setelah pelelangan selesai, Pak Ted juga menyesalinya. Dia seharusnya membeli kuda yang lebih baik. Tapi dia membeli kuda poni. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa kuda kurus ini nantinya akan berubah menjadi kuda yang perkasa. Sesampainya di rumah, istrinya sangat kesal. Dia bahkan meneriaki suaminya karena menghabiskan semua kekayaannya untuk kuda kurus. Dia memaksa suaminya untuk membawa kuda itu pergi. Sedangkan anaknya sangat bersemangat. Albert berkata dia akan melatih kuda ini. Dia telah menyaksikan pertumbuhannya. Kuda ini hanya tampan tapi sangat memberontak. Sangat sulit untuk berkomunikasi dengannya. Albert melangkah maju dan meletakkan ember makanan di belakangnya. Berkat itu, tidak terasa tertekan untuk menghadapinya. Kuda itu akhirnya membungkuk untuk makan. Dia menamai kuda ini Joey. Pak Ted selalu membenci unggas. Angsa ini mengejar dia lagi. Itu menangkap momen yang tepat dan menyerangnya. Albert membawa Joey keluar untuk melatih Joey. Tidak menyangka Joey memiliki bakat yang tidak biasa. Hanya berlatih 2 kali, ia berdiri tak bergerak di tanah. Albert bersiul agar ia datang. Tapi Joey tidak mengerti apa yang dimaksud Albert. Albert datang untuk menghibur Joey. Dia dengan lembut menjelaskan kepada Joey perintahnya. Lalu dia lari dan bersiul. Joey mendengar peluit jadi dia berbalik dan berlari ke arah Albert. Kuda ini juga sangat pintar. Sejak saat itu, kemanapun Albert pergi, selama dia mendengar peluitnya, Joey akan berlari ke arahnya. Bahkan bersembunyi di pohon. Albert akan segera ditemukan oleh Joey. Suatu hari, pemilik tanah datang ke rumah Pak Ted lagi. Jadi sudah waktunya untuk membayar sewa rumah. Tapi setelah mengumpulkan semua uang di rumah, Pak Ted hanya mengumpulkan 15 gini. Pak Ted lalu menyatakan akan membiarkan Joey membajak ladang baru. Setelah itu, seluruh hasil panen dianggap milik pemilik tanah. Tapi Pak Lyons masih menyesali lelang sebelumnya. Dia mengatakan bahwa jika plot masih belum dibajak setelah Oktober, dia akan menyita seluruh rumah, tanah, dan kuda itu juga. Pak Ted sangat dipermalukan sehingga dia pergi ke istal kuda lagi. Dia memaksa Joey untuk memakai pelana. Tapi ini masih terlalu dini untuk Joey. Albert bergegas untuk melindungi Joey. Saat dalam alkohol, dia bahkan mengeluarkan pistol. Dia menoleh ke Joey dan meminta untuk menembak. Tidak mungkin Albert bisa menghentikannya. Jika Bapak menembaknya, rumah kita tidak akan memiliki apa-apa. Tidak. Apa yang Ayah katakan itu benar. Dia akan berhasil, Ayah. Ayah, beritahu Pak Lyons bahwa Joey akan membajak tanah itu. Dia pasti akan berhasil. Ayah, tunggu saja, lihat apa yang bisa dilakukan Joey. Sekarang Pak Ted sudah sadar kembali. Keesokan harinya, Albert membawa pelana. Dia perlahan mendekati Joey. Joey tidak menolak membiarkan Albert memakainya. Kemudian mereka pergi ke tanah yang Pak Ted ingin mereka bajak. Pemilik tanah Lyons juga datang untuk menyaksikan keseruannya. Joey masih berdiri tak bergerak. Dalam keputusasaan, Albert mengambil cambuknya dan mengayunkannya ke depan. Buat Joey kabur dan bawa Albert bersamanya. Kemudian mereka bergegas menuju pagar. Pada saat ini, orang-orang yang datang untuk melihat kegembiraan semakin ramai. Ross berdiri dari jauh untuk menyaksikan semuanya. Dia menghela nafas dan kembali ke kamarnya untuk mengambil syal rajutannya yang belum selesai. Semua orang di desa datang untuk melihat kesenangan keluarga Ted. Meskipun Joey berhasil menarik gerobak, tapi bajak tetap tidak bisa menancap di tanah. Hujan yang mengguyur membuat massa membubarkan diri. Hujan ini juga memberi harapan untuk Albert. Berkat air hujan, tanah juga menjadi lebih keropos. Dia dengan cepat memimpin Joey untuk membajak tanah. Semua harapan keluarga mereka sekarang bertumpu pada kuda Joey. Ketika Albert berteriak, Joey juga menarik bajak ke depan. Bajak akhirnya tenggelam ke tanah. Pada saat ini, sang ibu melihat secercah harapan. Ada batu besar di depannya. Albert ingin dia berhenti. Tapi Joey masih bersemangat untuk maju. Bajak itu menepi dan memecahkan batu itu menjadi 2. Bersembunyi di dalam kuda lezat kurus ini. Ada juga kekuatan luar biasa yang tidak bisa dilihat orang biasa. Semua orang berbalik untuk datang dan melihat. Saksikan keajaiban Joey. Pak Lyons juga datang untuk mengejek. Dia menyindir Ross bahwa jika itu dia
Dia tidak akan membiarkan putranya bekerja dalam cuaca seperti itu. Dia mungkin kehilangan kakinya. Dan Anda mungkin kehilangan mata, Tuan Lyons. Jika Anda berani mengejek pendidikan anak saya. Bahkan ini, kudaku atau ladang ini. Atau pertanianku. Melihat setiap bagian tanah dibajak. Pak Ted sangat bangga. Sinar matahari setelah hujan. Albert sangat lelah sehingga dia tidak bisa berdiri lagi. Keluarga dan teman Albert datang untuk membantunya. Tanah tandus ini akhirnya menjadi ladang. Karena harus bekerja keras terlalu lama. Albert dan Joey sama-sama terkelupas kulitnya. Dia mulai mengeluh tentang kebiasaan minum ayahnya. Tapi Bu Rose masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebuah barang. Tanpa diduga, ayah Albert adalah seorang prajurit kavaleri yang mencapai suatu prestasi. Hanya alkohol yang bisa membantu Pak Ted untuk sementara melupakan tekanan hidup. Tapi Pak Ted tidak pernah melihat pembunuhan sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan. Saat dia kembali, Pak Ted membuang medalinya. Dan Bu Rose pergi untuk mengambilnya. Meskipun ayahnya seorang pecandu alkohol, dia tidak pernah menyerah. Rose membantu Albert menyadari betapa terhormat ayahnya. Pak Ted mulai bertani di ladang itu. Tak lama, pohon-pohon itu sangat rimbun. Albert mengendarai Joey melintasi lapangan ini. Joey berlari lebih cepat dari mobil. Kecepatannya tidak bisa dihentikan oleh mobil manapun. Kamu pasti tidak bisa menjadi penari, Joey. Lalu datanglah cuaca badai. Buat semua pencapaian mereka hilang. Lobak di ladang semuanya dihancurkan. Karena mereka ingin menjaga tanah ini. Pak Ted harus menjual Joey. Ketika Albert mengejar ke tempat itu. Jadi ayahnya menjual Joey seharga 30 gini. Kepada seorang perwira. Dia menangis dan memohon petugas untuk mengembalikan Joey kepadanya. Sayangnya, transaksi telah selesai. Tapi petugas mengatakan bahwa meskipun dia adalah pemilik Joey. Jika bisa hidup kembali setelah pertempuran. Dia pasti akan membawa Joey kembali ke Albert. Sama seperti itu, Albert harus melihat Joey meninggalkannya. Dia buru-buru mengejar Joey. Kemudian berikan medali kehormatan ayahnya pada Joey. Kemanapun kamu pergi, aku akan menemukanmu. Aku akan mengantarmu pulang. Ini adalah latihan di lapangan. Kavaleri berbaris ke depan. Mengindahkan perintah, mereka semua mengarahkan pedang mereka ke depan. Tapi untuk dua petugas ini lebih dari sekedar latihan. Ini pertarungan kecepatan antara dua kuda. Kuda hitam memimpin. Tapi Joey menyusulnya. Kemudian Joey mengalahkan kuda hitam untuk memenangkan kejuaraan. Karena ingin memberi Albert ketenangan pikiran. Kepnick menulis surat kepada Albert. Dia bahkan menggambar potret Joey yang tampak sangat tampan. Tidak lama setelah itu, kavaleri berangkat ke Prancis. Mereka berencana untuk menyerang tentara Jerman. Tapi dia melihat pedang panjang tergantung di pelana. Rupanya Kepnick tidak tertarik membunuh. Namun, Kepnick masih memakai medali ayah Albert di pelana. Dini hari berikutnya, seluruh kompi bersiap untuk menyergap. Kemudian mereka melompat keluar dari alang-alang yang lebih tinggi dari kepala seseorang. Tentara Jerman masih mencuci muka mereka dan melihat sesuatu yang tidak biasa. Tapi mereka masih tidak bisa tepat waktu. Dari dalam keluar, tidak ada yang tertinggal. Ujung pedang kavaleri diwarnai merah terang. Tentara Jerman yang bahkan tidak sempat memakai celananya dikejar dan dibunuh dan lari ke hutan. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka antisipasi. Ini tentara Jerman yang bersembunyi di hutan. Serangkaian senapan mesin berat membidik mereka. Lagi pula, pisau dan pedang tidak bisa bersaing dengan senjata. Menghadapi bahaya langsung. Semua pasukan kavaleri terbunuh. Joey melarikan diri di hutan yang dikelilingi oleh pasukan Jerman. Pemimpin kavaleri, yang beruntung lolos dari kematian, juga dikawal pergi. Kuda hitam ini berlari ke sisi Joey lagi. Kedua kuda itu saling memandang seperti mereka dikejutkan oleh cinta. Petugas memerintahkan untuk membunuh semua kuda. Tetapi seorang prajurit menggunakan kudanya sebagai alasan untuk membawa yang terluka. Untuk menjaga kuda tetap hidup. Kuda hitam ini dengan keras kepala menolak untuk memakai pelana. Pada titik ini, Joey mulai berlari. Seolah membuktikan pada kuda hitam. Barang ini tidak akan merusaknya. Tanpa diduga setelah itu. Kuda hitam setuju untuk membiarkan mereka meletakkan pelana di atasnya. Wow, lihat kamu. Anak ini juga melepaskan bendera dari Joey. Pada saat ini di Inggris yang jauh, Albert menerima surat dari Kepnick. Kematian Kepnick juga membuatnya sangat sedih. Tapi kisah Albert dan Joey belum berakhir. Gunther ditahan di sini karena dia tahu cara melatih kuda. Saudara laki-laki berusia 14 tahun dikirim ke medan perang. Sebelum berpisah, dia menggantungkan bendera itu di ransel adiknya.
Baru setengah jalan, Gunther sudah menyiapkan pelana. Dia membawa kuda hitam dan Joey. Kemudian dia membawa saudaranya membelot. Dua bersaudara bersembunyi di kincir angin. Tapi di tengah malam, tiba-tiba lampu di luar menyala. Gunther buru-buru menarik saudaranya dan berlari ke atas. Tapi petugas menangkap mereka dan menyeret mereka keluar. Gunther pada akhirnya masih tidak berdaya. Tidak dapat menepati janjinya untuk melindungi saudaranya kepada ibunya. Kedua kuda itu masih terikat di sana. Keesokan harinya seorang gadis kecil menemukan mereka. Di kincir angin rumahnya. Tiba-tiba dua kuda muncul. Sejak saat itu dia selalu membawakan mereka makanan. Hari ini dia berencana untuk mengajari Joey cara melewati rintangan. Tiba-tiba konvoi datang dari jauh. Kakek juga dengan cepat menyuruh gadis itu untuk menyembunyikan kudanya. Prajurit memimpin sekelompok orang untuk menjarah kakek dan cucunya. Mereka mengambil semua selai buah di rumah. Prajurit ini bahkan mengangkat suaranya. Kami akan kembali dalam beberapa bulan. Untungnya, kedua kuda itu tidak terdeteksi. Kedua orang tuanya terbunuh dalam pertempuran. Tapi dia tahu bahwa kakeknya selalu ingin menyembunyikannya. Emily bertanya pada kakeknya mengapa tidak berkelahi. Dia pikir kakeknya adalah seorang pengecut. Tapi kakek berkata bahwa keberanian juga memiliki banyak jenis. Bagaikan merpati di garis depan. Mereka harus terbang di atas medan perang. Tapi mereka harus berhenti melihat darah di bawah, harus mengesampingkan kesedihan. Jika mereka terus bergerak maju, mereka bisa kembali hidup-hidup. Keberanian sang kakek adalah menerima kehilangan orang yang dicintai. Gunakan sayapnya untuk melindungi keponakan kecilnya. Hari ini adalah hari ulang tahun Emily. Kakek telah menyiapkan hadiah. Gadis itu membuka kainnya. Di bawahnya ada sadel. Kakek yang tidak mengizinkan cucunya menunggang kuda. Dia akhirnya mengabulkan keinginannya. Melihat punggung Emily berangsur-angsur menghilang. Dia mulai dengan gugup memanggil namanya. Tapi panggil selama setengah hari tidak ada yang menjawab. Kuda hitam tidak bisa menunggu, jadi dia berlari ke depan. Ketika kakek naik ke puncak bukit, dia menemukan keponakannya dikelilingi oleh tentara. Dia memohon petugas untuk membiarkan dia menjaga Joey. Silakan ambil kuda besar dan biarkan yang lebih kecil tinggal. Anda menghancurkan hati cucu saya. Perang mengambil segalanya dari kita semua. Joey dan kuda hitam kembali tentara. Di sini, mereka harus menarik meriam raksasa. Dalam kelompok itu, ada seekor kuda yang tidak bisa menahan beban dan jatuh. Petugas tidak mengatakan apa-apa dan langsung menembak dan membunuhnya. Kemudian dia memaksa kuda hitam itu maju lagi. Tapi prajurit yang bertanggung jawab atas kuda ini tahu. Kakinya terluka. Jika harus ditarik keras, kuda itu akan lumpuh. Sekarang Joey mengambil kendali dari para prajurit dan berlari ke depan. Ia ingin menggantikan kuda hitam untuk menarik meriam. Pada titik ini, Joey bahkan menoleh untuk melihat ke belakang. Mata sedihnya membuat pemirsa emosional. Meriam berat ini akhirnya ditarik ke atas. Prajurit mulai memuat peluru. Tembak.